warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sabita Iksani, NIM 123100031 dari kelas 4A PGMI. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah materi Bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu mereview dan membedah buku yang berjudul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning, yang ditulis oleh Prof. Dr. Mubiara Agustin MPD dan Yoga Adi Pratama SPD MPD. Buku ini menyajikan pembahasan yang relevan dan mendalam mengenai pentingnya penguatan keterampilan kolaborasi dan keterampilan komunikasi dalam dunia pendidikan modern dengan menyertakan pendekatan deep learning. Kemudian, buku ini mengajak pendidik untuk tidak hanya fokus pada penguasaan materi saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21 yang esensial. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian utama yang saling terintegrasi. Bagian pertama yaitu pergeseran paradigma pendidikan. Nah, pergeseran paradigma pendidikan ini menjelaskan perubahan cara pandang pendidikan dari model tradisional menuju model modern untuk pendekatan yang lebih aktif, reflektif, dan kolaboratif. Nah, jika sebelumnya guru lebih banyak transfer of knowledge dengan cara direct, seperti ceramah, maka dalam paradigma baru ini, guru harus bisa menjadi fasilitator pembelajaran. Nah, guru sebagai fasilitator bertugas menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik itu untuk menggali potensi diri, kemudian menggali berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian perubahan peran tersebut membawa hadirnya pendekatan baru dalam pembelajaran, yaitu deep learning. Pembelajaran mendalam diartikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, menggembirakan atau menyenangkan, joyful, melalui olah pikir, intelektual, olah rasa, estetika, olah hati, etika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, dari definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam deep learning itu mempunyai 3 pilar utama, yaitu yang pertama mindful, kesadaran, meaningful, bermakna, dan yang terakhir yaitu joyful, mengembirakan atau menyenangkan. Bagian kedua yaitu memahami Century Skills. Nah, menguraikan secara komprehensif kompetensi yang harus dimiliki peserta didik di era globalisasi seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, pembahasan ini memperkuat pemahaman bahwa keterampilan ini bukan tambahan, tetapi termasuk inti dari proses pendidikan modern. Keterampilan abad ke-21 ini tidak hanya mencakup aspek keterampilan atau pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, keterampilan abad ke-21 ini melibatkan pemahaman mendalam dan kinerja efektif. Dengan kata lain, perpaduan harmonis antara pengetahuan dan keterampilan. Pada bagian ketiga, mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, dalam konteks kolaborasi ini, individu dapat menukar ide dan perspektif yang berbeda yang dapat memicu pemikiran kreatif dan inovatif. Dengan menerima umpan balik dari rekan kerja atau rekan tim, seseorang dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Kemudian melalui pendekatan deep learning, peserta didik didorong untuk bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan belajar bersama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, bagian keterampilan komunikasi ini mengarahkan pembaca pada pentingnya membangun komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam pembelajaran membantu membangun hubungan yang efektif antara guru dan peserta didik, serta di antara sesama peserta didik.
Nah, secara keseluruhan dari 4 tadi, kemudian buku ini merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi para pendidik, pada mahasiswa, kemudian maupun praktisi pembelajaran yang ingin mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih bermakna dan adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21. Gaya penulisan yang sistematis didukung dengan contoh penerapan di lapangan menjadikan buku ini tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.